Kita masih ingat tentang Merdeka Belajar episode 1 ya. Ini merupakan cikal bakal penyederhanaan administrasi. Ada 4 poin yang diluncurkan pada program Merdeka Belajar episode 1. Yang pertama adalah dihapuskannya USBN. Jadi mulai tahun 2020 tidak ada lagi USBN, cukup nanti ujian sekolah. Yang nomor 2, tidak ada lagi ujian nasional. Jadi mulai tahun 2020 mulai tahun 2021 ya, ujian nasional tidak ada lagi. Nah, yang ketiga ini adalah penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran yang kita kenal dengan RPP 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas tentang penerimaan peserta didik baru. Nah, kita fokus ke sini ya. Ke sini bahwa di sini semangatnya Kemdikbudristek itu menyederhanakan perangkat ajar atau administrasi pembelajaran. Karena dari survei ternyata banyak guru itu yang merasa terbebani oleh ribetnya dalam pembuatan administrasi pembelajaran. Nah, di Merdeka Belajar episode 1 ini merupakan tonggak sejarah bahwa perangkat ajar atau administrasi pembelajaran itu mulai disederhanakan. Nah, penyederhanaan itu ditetapkan di Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022. Nah, ini tentang standar proses ya. Kalau kita telaah dari pasal demi pasal 1 sampai pasal terakhir, itu guru-guru memang benar tidak diminta untuk membuat perangkat ajar yang ribet. Di sana tidak muncul guru diminta membuat silabus, juga tidak diminta untuk membuat prota, tidak diminta untuk membuat program semester. Tidak ada klausul yang seperti itu. Memang tidak ada secara tegas bahwa itu dihapus, tetapi tidak muncul di pasal-pasal dari pasal 1 sampai pasal terakhir tentang program tahunan, tentang program semester, tentang silabus. Yang ada hanya guru diminta untuk membuat RPP atau perencanaan pembelajaran yang minimalnya itu memuat 3 komponen. Ini minimal ya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang B adalah langkah atau kegiatan pembelajaran, dan yang C adalah penilaian atau asesmen pembelajaran. Ini selaras dengan Merdeka Belajar episode 1 yang dicanangkan pada tahun 2020. Nah, di panduan pembelajaran dan asesmen ya juga tidak muncul di sana. Tidak dibahas tentang bagaimana guru membuat program tahunan, juga tidak dibahas bagaimana guru membuat program semester, juga tidak dibahas bagaimana guru membuat silabus. Yang dibahas di sana cuma 2, yaitu bagaimana cara guru mengembangkan ATP atau alur tujuan pembelajaran, dan bagaimana guru mengembangkan perencanaan pembelajaran. Di situ nanti ada 2 model, bisa berbentuk modul ajar, bisa juga berbentuk RPP. Nah, jadi tidak disinggung di sana bagaimana cara guru membuat program tahunan, program semester, dan silabus. Itu artinya secara tidak langsung, secara tersirat bahwa memang guru itu tidak diminta untuk membuat program tahunan, program semester, dan silabus. Namun di sisi lain masih banyak guru yang belum berani move on ya. Belum berani move on apakah benar ketiganya itu dihapus, karena memang secara diksi atau klausul memang tidak muncul secara tegas bahwa itu semua dihapus.
Tetapi secara logika ya, ketika itu tidak muncul bagaimana cara membuatnya, itu sebenarnya sudah bisa ditafsirkan atau diinterpretasi bahwa itu tidak diperlukan ya. Jadi guru itu sebenarnya berdasarkan standar proses Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 dan panduan pembelajaran dan asesmen, itu yang diminta hanya dua, yaitu ATP ya dan perencanaan pembelajaran, cuma dua. Nah, perencanaan pembelajaran ini bisa berbentuk modul ajar atau bisa berbentuk RPP atau modul project untuk yang P5. Jadi di sana tidak ada keterangan guru diberikan penjelasan bagaimana cara membuat program tahunan, program semester, dan silabus. Artinya secara tersirat itu tidak diminta. Tetapi guru-guru masih ragu apa betul. Nah sekarang dikuatkan oleh Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024. Nah, ini sebagai revisi, bukan pengganti ya, sebagai revisi Permendikbud 15 tahun 2018 tentang beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas. Tidak dihapus, artinya ini masih berlaku tetapi direvisi. Yang dihapus itu adalah lampiran-lampiran dari Permen 15. Ada 3 lampiran itu yang dihapus, tapi pokok-pokoknya tidak dihapus tapi direvisi. Oke, sekarang kita perhatikan di pasal 4 Permendikbud 15 tahun 2018. Pak, ayat 1 merencanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf A meliputi. Nah, ini di sini ada pengkajian kurikulum dan silabus. Nah, ini kata kunci silabus ya. Kemudian yang B, pengkajian program tahunan dan semester. Jadi di standar di beban kerja guru yang lama, ini masih kurikulum 2013 ya. Guru masih wajib membuat silabus, masih wajib membuat program tahunan, masih wajib membuat program semester, dan yang C ditambah pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jadi di sini setidaknya guru itu wajib membuat silabus, wajib membuat program tahunan, program semester, dan RPP. Nah, sekarang di pasal 4 direvisi. Berdasarkan Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024 direvisi. Yang A ini pengkajian kurikulum pembelajaran, garis bimbingan, dan seterusnya. Di sini sudah tidak ada kata-kata silabus. Di sini ada kata silabus, di sini sudah tidak ada kata-kata silabus. Nah, kemudian langsung cuma 2 poin B ya. B ini tidak menyinggung lagi tentang program tahunan, tidak menyinggung lagi tentang program semester. Jadi yang A ini mengkaji kurikulum, yang B ini pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat dengan RPP atau RPP untuk yang guru BK ya. Jadi cuma 2 di sini, yaitu pengkajian kurikulum dan pembuatan RPP. Nah, pengkajian kurikulum itu ya saat ini dalam bentuk pengembangan ATP. ATP itu kan merumuskan tujuan-tujuan pembelajaran yang selanjutnya disusun dalam suatu urutan. Itulah yang disebut dengan ATP. Jadi ATP itu sebenarnya adalah pengkajian kurikulum. Nah, CP itu kan sebenarnya kan bagian dari kurikulum, dikaji, nanti hasilnya adalah ATP. Kemudian yang kedua membuat RPP. Jadi cuma 2 RPP yang diminta oleh regulasi. Yang pertama adalah pengkajian kurikulum saat ini dalam bentuk ATP.
Dan yang kedua adalah RPP. Jadi tegas bahwa silabus, program tahunan, program semester itu dihapus berdasarkan Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024. Nah, berdasarkan komentar-komentar di sosial media, saya sudah juga posting di Facebook, di Instagram saya, di TikTok. Ternyata juga masih ada yang pro kontra. Biasa yang namanya kebijakan selalu menimbulkan pro kontra. Jadi ada juga yang tidak setuju bahwa program tahunan dihapus. Tidak setuju juga program semester dihapus, dibilang bahwa itu masih penting. Padahal semangatnya sejak awal ya Kemdikbudristek itu ingin menyederhanakan administrasi biar tidak menjadi beban guru ya. Walaupun beberapa, mungkin sebagian kecil ya, saya yakin sebagian besar yang menyambut baik ya, karena banyak yang dianggap beban administrasi. Nah, sekarang sudah disederhanakan. Nah, alasannya kenapa mereka menganggap program tahunan itu penting, program semester penting ya, itu karena itu kan program gitu kan. Program itu ya bagaimanapun penting, karena itu adalah untuk sebagai rincian kapan itu disampaikan. Tetapi menurut saya ini kan program tahunan, program semester, silabus ini sebenarnya adalah jembatan ya, jembatan untuk menyiapkan tujuan pembelajaran dan RPP. Tetapi sebenarnya tanpa jembatan ini ya, tanpa program tahunan, tanpa program semester, tanpa silabus, RPP itu bisa dibuat berdasarkan ATP. Jadi ATP dan RPP itu bisa dibuat tanpa jembatan silabus, program tahunan, program semester. Jadi sebenarnya tidak diperlukan lagi itu, karena itu menambah beban dan juga menambah panjangnya tahapan membuat administrasi. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.